Sambel-sambel, Bre. Sebentar saya mute all, nanti kemudian di order ini ya, di unmute sendiri ya. Ya Mas. Baik, selamat pagi teman-teman pecinta yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kembali akan berlatih seperti setiap hari Minggu jam 8 waktu Indonesia bagian Barat adalah yoga time bagi kita, Kagama Yoga. Pagi ini kita akan berlatih bersama instruktur kita, Bli Ode Purnama, yang akan mengambil tema atau fokus Yoga for Awareness. Ya, sebenarnya kalau sama Bli Ode itu kita sudah percaya. Selalu tidak jauh-jauh dari basic asana yoga. Jadi, begitulah. Memang kita di Kagama Yoga itu tidak akan pernah jauh-jauh dari basic yoga. Intinya adalah dasar-dasar asana, olah tubuh ya, dasar-dasar pranayama, olah napas, dan juga pratyahara, menarik perhatian ke dalam diri untuk mendapatkan kesadaran yang lebih baik tentang diri kita sendiri. Siapa mengenal dirinya akan mengenal penciptanya, konon begitu kata orang-orang bijak. Monggo, silahkan di order bisa dimulai. Baik, terima kasih Mas Patah. Jadi kita akan 1 jam ke depan tetap yoga asana. Selalu saya katakan basic, kenapa? Karena di dalam literatur terpenting di dalam yoga itu, ya, terutama di hatha yoga tentang mengolah pikiran, ya, jiwa dan badan. Gitu ya. Jadi disebutkan itu sekitar 84 pose asanas itu yang umum dilakukan, tetapi 32 asanas, hanya 32 asana, 32 pose itu yang paling sering dilakukan. Ya. Dan itu dilakukan rutin, itu akan lebih dari cukup untuk meningkatkan kesehatan, kemudian kalau sudah lama jauh lebih pendalaman di dalam badannya sendiri, itu akan ada kesadaran-kesadaran tertentu. Ya. Jadi sangat simpel sekali. Ya. Jadi jangan khawatir, walaupun kita masih melakukan asanas yang sederhana, justru yang basic lah yang menterapi, ya, cenderung ke arah dalam badan kita. Tapi kalau kemudian ada mengembangkan menjadi sedikit lebih intermediate, ya, pose mungkin juga akan lebih fokus orang pada badannya sendiri, tetapi biasanya berhati-hati dengan ego yang keluar di situ. Ya, kalau kita sudah ego sudah keluar, kita sudah tidak ya, justru kecenderungannya kita lupa kepada badan kita sendiri. Di situ ada pembandingan kepada yang lain, ya, ada penilaian terhadap yang lain, dan itu kita hindari sebenarnya. Jadi tetaplah pada kesadaran tentang badannya sendiri. Jadi asana basic memang, ya, basic juga sama-sama sakitnya sama, karena kita berbeda. Tapi kalau yang sampai pada pose tertentu tidak merasakan tekanan tertentu pada badannya ataupun stretching tertentu pada badannya, umumnya dia akan melakukan asanas yang lain, ya, untuk mendapatkan bahan untuk berkonsentrasi ke dalam. Begitu kita sakit, amati sakitnya. Kita belajar berkonsentrasi, belajar menerima apa adanya tentang badan kita sendiri. Belajar fokus. Mari kita mulai. Silakan duduk seperti biasa.
Kita duduk setengah padma namanya. Kaki kanannya di atas, duduk nyaman. Duduk nyaman. Kaki kanan di atas, duduk nyaman. Kalau sudah merasa nyaman, silakan tangan di masing-masing lutut. Maaf, sedikit ada masalah sedikit dengan balance. Jadi kanan di atas, duduk nyaman. Kalau sudah merasa nyaman, tangan di masing-masing lutut. Yang pejamkan mata. Kita tenangkan diri sejenak. Kita ikhlaskan diri saat ini di jam ke depan untuk melakukan yoga asanas. Tariklah perhatian ke dalam hanya untuk mengamati setiap tarikan nafas maupun hembusan nafas. Nafas yang mengalir seperti apa adanya. Amati saja tarikan nafas masuk, amati pula setiap hembusan nafasnya. Kita akan mulai kesadaran ini, kesadaran tentang nafas. Ya, cukup. Mari satukan tangannya di dada. Satukan telapak tangan di dada, tetap pejamkan mata. Salam hormat buat teman-teman sekalian. Salam hormat para jiwa terdalam di dalam tubuh kita masing-masing. Ya, cukup gosok-gosokkan tangan sampai hangat. Tempelkan di pipi kiri kanan, kemudian dorong ke belakang. Baik. Mari, biarkan kaki kanan tetap di atas. Kita akan lakukan pernapasan keras. Ya, silakan bagi yang baru, kedua telapak tangan ditaruh sedikit di bawah pusat. Sedikit di bawah pusat, kita coba tekan perutnya ke dalam. Pada saat menekan perut ke dalam, kita lepas napas. Ya. Ya. Kita akan lakukan pernapasan keras yang namanya kapalabhati. Yang sudah hampir satu tahun lebih kita tidak melakukan ini karena COVID ya. Sekarang kita mulai lagi dengan pernapasan keras ini, pernapasan yang sangat penting untuk kesehatan sehari-hari. Ya. Jadi tangan di depan pusat, sedikit di bawah pusat. Jadi tarik nafas, kemudian lepas. Saya contohkan dulu lepas nafas, kita tekan perutnya. Lepasnya dari hidung, ya. Kemudian kita berkonsentrasi pada saat melepas nafas saja, tidak usah memikirkan menarik nafas. Ya. Begitu kita tarik nafas, berpikir tentang tarik nafas, semuanya akan kacau. Jadi pikirkan lepas nafas saja. Yang menarik nafasnya itu otomatis. Ya. Jadi tarik nafas, kemudian lepas. Ya. Tekan perut. Pastikan pejamkan mata. Baik, silakan. Tangan di depan perut, bagi yang sudah biasa boleh bebaskan tangan. Ya. Kemudian pejamkan mata. Kita akan lakukan 20 kali. Tarik nafas. Kita mulai.
Ya, cukup. Tetap pejamkan mata. Kembali bernapas normal. Putaran kedua, kita lakukan 30 kali. Lakukan sedikit lebih kuat. Lakukan sedikit lebih cepat. Tetap tangannya bagi yang malu di bawah pusat. Jadi sekali lagi, pikirkan hanya melepas nafas saja, lepas tidak kuat. Mari tetap pejamkan mata, tarik nafas. Kita mulai. Ya, cukup. Tetap pejamkan mata. Kembali bernapas normal. Amati napasnya. Amati sensasi-sensasi yang ada di sekitar mata, di sekitar hidung. Putaran ketiga, kita lakukan 40 kali. Lakukan lebih cepat lagi, lebih kuat lagi. Saya contohkan dulu. Ya. Jadi berkonsentrasi sekali lagi hanya pada saat lepas nafas. Jadi tarik nafas, kemudian lepas nafas. Kita lakukan 40 kali, ya, tapi tidak usah dihitung supaya tidak kacau. Ya. Jadi pikirkan saja melepas nafas. Itu saya berhenti, kita berhenti semua. Ya. Mari pejamkan mata, lakukan lebih cepat, lebih kuat. Tarik nafas. Kita mulai. Bernapas normal, tetap pejamkan mata, rilekskan seluruh organ tubuh, rilekskan bahunya, bernapas normal. Ya, cukup. Mari buka mata perlahan. Kita turunkan kaki kanannya di depan. Ya, saya tahu pasti beberapa di antara kita, mungkin banyak di antara kita agak kacau sedikit, tidak apa-apa. Saya juga dulu begitu. Ya. Tapi intinya berkonsentrasi melepas nafas seperti kita dancing. Ya. Lama-kelamaan kalau kita sering melatih itu akan menjadi kebiasaan. Dasar-dasar ini, ya, dasar-dasar pernapasan keras ini, itu akan melatih napasan yoga penuh. Jadi tarik napasnya kita kembangkan perut, lepas napas kempeskan perut. Caranya dengan melatih ini sesering mungkin, kemudian itu kita akan bernapas dengan cara seperti itu, cara di bawah sadar kita. Jadi kalau masih kita bernapas dengan di dada, itu mungkin ketegangan itu masih ada sebenarnya. Tidak apa-apa, nanti kita akan latih lebih lama lagi, lebih banyak lagi ke depannya. Baik, mari duduk nyaman, kaki kanan di depan, tarik dua tangannya ke atas, kencangkan perutnya. Mulai sekarang pikirkan perutnya, tarik perut lebih dalam lagi, kuatkan perut, tarik tangan kuat ke atas, tangan terdekat ke kuping kiri kanan. Bernafas normal. Tarik nafas, lepas, dorong badannya ke depan, sentuhkan hidungnya ke matras, dorong kuat tangannya ke depan, bernafas normal, dorong lebih kuat lagi, amati perutnya, masukkan perut lebih dalam lagi, bernafas normal. Angkat kepala saja mendongak, angkat bahunya ke atas, pandangan ke depan. Kedua tangan lurus, tulang belakangnya lurus, tarik kuat lehernya ke atas. Lepas nafas, dorong lebih kuat lagi, sentuhkan keningnya ke matras, bernafas normal. Sentuhkan keningnya ke matras, bernafas normal. Kembali tegakkan badan, angkat kedua tangan,
tarik nafas, tarik kuat tangannya ke atas, tetap kuatkan perutnya, lepas nafas, putar ke kiri, tulang belakang tegak, pandangannya ke belakang, bernafas dorong, pandangan jauh ke belakang, pastikan bahu kanan, bahu kiri lurus ke depan. Cukup, kembali angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas, lepas nafas, kemudian putar ke kanan, tulang belakang tegak, pandangannya ke belakang, putar dengan kuat, kencangkan perutnya. Ya, cukup, kembali ke depan. Mari angkat kedua lututnya, kaki kiri ke depan, dorong lagi ke depan, sentuhkan keningnya ke matras, bernafas normal, tetap kuatkan perutnya, kemudian amati nafasnya. Cukup, tegakkan badan lagi, tarik badan ke atas, turunkan tangan kiri ke samping kiri, dorong kuat tangan kirinya, tekan kuat badan ke bawah, pandangannya ke atas, bernafas normal. Turunkan tangan kiri, dorong badannya ke kiri, tempelkan tangan kanan di pipi kanan, pandangan ke atas, bernafas normal. Bernafas normal. Ya, cukup, tegakkan badan, turunkan tangan kanan di samping kanan, dorong kuat tangan kanannya, kemudian pandangan ke atas, bernafas normal, tetap tunjuk kemampuan, tetap pada batasnya. Ya, cukup, tegakkan badan, luruskan tangan ke depan, dorong tangan ke depan, turunkan, ambil sikap meja. Ya. Kedua tangan tegak, kedua paha tegak, jari-jari tangan dibuka kuat, mencengkram dengan kuat, pandangan ke depan, tarik nafas, tarik kuat lehernya ke atas, tekan perutnya ke bawah, tekan pinggangnya ke bawah, kemudian tarik lehernya ke atas, bernafas normal, tekan lagi pinggangnya ke bawah. Ya, cukup, tarik nafas sekali lagi, lepas nafas, lembutkan punggungnya sekarang ke atas, dekat dengan bumi dada, dorong punggungnya kuat ke atas, masukkan perutnya lebih dalam lagi. Ya, cukup, tarik nafas, jatuhkan lagi perut, angkat kuat leher ke atas, lepas nafas kembali, lembutkan punggung, dekatkan bahunya ke dada, punggung melengkung kuat ke atas. Ya, cukup, dorong badan belakang, sikap kelinci, baby pose, sentuhkan bokongnya di bumi, sentuhkan keningnya ke matras, bernafas normal. Luruskan tangannya, jari-jari tangan dibuka kuat, dorong perlahan ke depan, Ujanasan. Ya. Kedua siku masih sedikit ditekuk, jari-jari kaki menempel kuat di belakang, jadi tidak dicicitkan, pandangannya sedikit ke atas, tarik nafas, lepas nafas, ditahan sebentar, tarik nafas, pandangan ke depan, lepas nafas, putar ke kiri, lihat tumit kaki kiri di belakang, bernafas normal, bernafas normal. Maaf, speakernya agak sedikit mengganggu. Kembali pandangan ke depan, tarik nafas, lepas nafas, putar ke kanan, dia tumit kaki kanan di belakang, bernafas normal. Kembali ke depan, tarik nafas, yuk angkat badannya pelan, angkat bokongnya, dorong ke belakang, adu buka, swadasana, bernafas normal. Tekan kuat bibirnya ke bawah, dorong bahunya ke belakang, pandangan di antara kedua lutut,
bernafas normal. Pandangan di antara kedua lutut, bernafas normal. Amati saja nafasnya. Apapun sensasi yang ada, amati nafasnya. Akan membuat kita jauh lebih tenang. Silakan ditekuk lututnya, kiri kanan bergantian. Pelan tetapi kuat. Kita panaskan hamstring kedua kaki, bernafas normal. Mari kaki kiri ke depan di antara kedua tangan. Pastikan di antara kedua tangan. Yuk, turunkan lutut kanannya. Tegakkan badan, tarik dua tangan ke atas, tekan badannya ke bawah, bernafas normal. Pastikan betis kaki kiri tegak, ya. Paha kanan 45 derajat, tekan kuat ke bawah sampai pada sakitnya di pangkal paha kanan, bernafas normal. Tarik nafas, tarik dulu nafasnya. Lepas, dorong pinggul ke belakang. Paha kanan tegak, kaki kiri lurus. Mari jatuhkan badannya. Tekan di atas lututnya dengan kedua tangan, bagian baru. Kemudian jatuhkan badannya, ditahan pada batas sakitnya, bernafas normal. Bagi yang sudah kuat, turunkan tangannya, kemudian dekatkan wajahnya ke lebih jauh lagi ke arah tulang kering kaki kiri, bernafas normal. Cukup, kembali dorong ke depan. Dorong badan ke depan, tegakkan badan. Satukan tangannya di atas. Tarik nafas. Satukan tangan di atas, lepas, turunkan pelan. Putar ke kiri, lihat kiri di belakang. Bernafas normal. Betis kaki kiri tetap tegak, paha kanan ditarik kuat ke belakang sampai pada sakit ya di pangkal paha kanan. Ya, cukup, kembali ke depan, turunkan tangannya pelan. Mari, kaki kiri ke belakang, adu buka suasana downward facing dog, bernafas normal. Boleh ketuk lutut kiri kanan, bergantian, pelan, tapi kuat. Kaki kanan ke depan di antara kedua tangan. Pastikan di antara kedua tangan. Jadi kalau belum sampai, angkat kakinya ke depan. Bukan tangannya yang ke belakang, kakinya di antara kedua tangan ke depan. Turunkan lutut kiri, ditahan dulu. Baru tegakkan badan. Betisnya tetap tegak. Tarik dua tangan ke atas. Tekan badannya ke bawah, bernafas normal. Bernafas normal, amati nafasnya. Ya, cukup, tarik nafas, sekali lagi. Lepas, dorong ke belakang. Pinggulnya didorong ke belakang, paha kiri tegak, kaki kanannya lurus. Jatuhkan badannya pelan. Tekan saja bagian baru di atas lututnya, jatuhkan. Dekatkan perut ke paha kanan. Bagi yang sudah kuat, boleh turunkan tangannya, dekatkan wajah kaki kanan. Bernafas normal. Ditahan pada batas sakitnya. Cukup, kembali dorong ke depan. Tetap tekan kuat pinggulnya ke bawah. Paha kiri masih terasa sakit, tegakkan badan. Satukan tangan di atas. Turunkan pelan. Yuk putar ke kanan. Pandangan ke siku kanan di belakang. Bernafas normal. Ya, cukup, kembali ke depan. Yuk, turunkan tangannya pelan, kaki kiri ke depan. Gantungkan kepalanya, rileks. Rilekskan, ambil beberapa nafas. Angkat kedua tangan ke atas, tegakkan badan, tarik nafas. Lepas nafas, turunkan pelan.
tangan di dada. Pejamkan mata, bernafas normal. Baik, kita akan lakukan Surya Namaskara, yaitu pemanasan yang sangat bagus untuk tulang belakang kita, ya, sehingga kita akan menjadi lebih siap untuk gerakan-gerakan selanjutnya. Mari berdiri di ujung matras, tegakkan badan, yuk, tangan di dada. Kita akan lakukan pelan tetapi kuat. Tarik nafas, angkat kuat tangannya ke atas. Pelan tetapi kuat, dorong tangannya ke belakang. Amati saja nafasnya. Lepas nafas, pelan-pelan jatuhkan ke depan. Sentuhkan tangannya di matras. Ya, cium lutut atau dekatkan wajahnya ke kaki. Kaki kiri ke belakang, jauh ke belakang. Angkat dada, pandangan ke atas. Bernafas normal. Pandangan ke atas, bernafas normal. Pandangannya ke atas. Amati nafasnya. Dengan pengamatan nafas, kita akan jauh menjadi lebih seimbang. Akan jauh lebih seimbang. Amati nafasnya. Cukup. Ya, turunkan tangannya. Kaki kanan ke belakang. Adu muka svanasana. Tekan kuat tumitnya ke bawah, dorong bahu ke belakang. Bernafas normal. Astanga Namaskara. Turunkan dulu kedua lutut, ditahan dulu. Kemudian dada di antara kedua tangan, dagu di depannya. Pastikan bokongnya masih terangkat ke atas. Turunkan kedua lutut, dada di antara kedua tangan, ditahan sebentar. Yuk, dorong sedikit ke depan, kobra. Kedua siku masih sedikit ditekuk, sehingga otot tulang belakang kita bekerja. Mari, angkat pelan lagi. Adu muka svanasana, downward facing dog. Dorong bahunya ke belakang, pandangan di antara kedua lutut. Amati nafasnya. Kaki kiri ke depan. Di antara kedua tangan. Di antara kedua tangan. Pastikan dulu di antara kedua tangan. Sentuhkan lutut kanannya. Angkat dada, pandangan ke atas. Bernafas normal. Kedua tangan digantungkan rileks. Tidak memejamkan matanya untuk menjaga keseimbangan. Cukup turunkan tangan. Kaki kanan ke depan. Gantungkan kepalanya rileks. Dekatkan wajah ke kaki. Tarik nafas, angkat kuat tangannya ke atas. Dorong ke belakang. Dorong dengan kuat ke belakang. Lepas nafas, turunkan tangannya di dada. Tangan di dada, pejamkan mata, bernafas normal. Bernafas normal. Cukup, bebaskan tangan. Gerak-gerakkan dulu badannya. Kembali, tangan di dada. Mari, angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas, dorong ke belakang. Lepas nafas, pelan tetapi kuat. Sentuhkan tangannya di matras. Cium lututnya. Kaki kanan jauh ke belakang. Kaki kanan jauh ke belakang. Sentuhkan dulu lutut kanan. Angkat dada, pandangan ke atas. Bernafas normal. Amati nafasnya. Bagi teman-teman yang sudah agak kuat, tekanan lakukan lebih kuat lagi. Amati nafasnya. Ya, cukup. Turunkan pelan. Mari. Kaki kiri ke belakang. Adu muka svanasana. Bernafas normal. Bernafas normal. Astanga Namaskara. Turunkan kedua lutut. Ditahan dulu. Turunkan kedua lutut. Dada di antara kedua tangan. Dagu di depannya. Sentuhkan dagu di depannya. Ditahan sebentar. Bernafas normal.
Yuk, dorong sedikit badannya ke depan, ke kobra, Bhujangasana. Amati dulu nafasnya, tarik kuat lehernya ke atas. Cukup, angkat badannya perlahan. Kembali adu muka Svanasana. Bernafas normal. Yuk, kaki kanan ke depan. Di antara kedua tangan. Turunkan lutut kirinya. Angkat dada, pandangan ke atas. Bernafas normal. Cukup, turunkan pelan tangannya di depan, kaki kiri ke depan. Dekatkan wajahnya ke kaki atau cium lutut. Tarik nafas, angkat kuat tangannya ke atas. Lepas nafas, satukan tangannya, turunkan di dada. Bernafas normal. Bernafas normal, pejamkan mata, amati nafasnya. Ya, cukup, bebaskan tangan. Baik teman-teman, bagi beberapa yang baru ini akan terasa sangat susah sekali ya. Sangat susah sekali, tapi bagi teman-teman yang sudah lama mohon dilakukan dengan tekanan yang lebih kuat. Dengan penekanan yang lebih kuat. Oke. Baik, kita lanjut ya. Dengan vinyasa berikutnya sedikit lebih kuat. Ya. Silakan tetap menuju matras. Tetap menuju matras. Tangan di dada. Tarik nafas dari samping. Tarik dua tangannya ke atas. Tarik dua tangannya ke atas. Sekarang tekuk dua lututnya. Jepit kuping dengan kedua tangan. Utkatasana. Dua kali tarikan nafas. Lepas nafas. Tarik nafas sekali lagi. Lepas nafas. Angkat pelan ke atas, tarik nafas. Lepas, turunkan tangannya pelan. Sepukan tangannya di matras. Cium lutut. Mari belakang kepala ke depan, tarik nafas. Ujung jari tangan tetap menyentuh di bawah, pandangannya ke depan. Boleh sedikit menentuk dua lututnya, tidak apa-apa. Lepas nafas. Mari kaki kiri ke belakang, kanan ke belakang, papan. Tangannya tegak, pandangan ke depan. Badannya lurus, kita usap sebentar. Tarik nafas. Lepas nafas, jatuhkan pelan. Kalau tidak kuat, sentuhkan lututnya dulu, tidak apa-apa. Jatuhkan saja. Tarik nafas. Kobra. Sekarang kedua tangannya lurus, kobra melayang. Yuk, lepas nafas, adu muka, Svanasana. Bernafas normal. Bernafas normal. Kaki kiri ke depan di antara kedua tangan. Pastikan di antara kedua tangan. Tekuk lutut kirinya. Sekarang tegakkan badan. Angkat kedua tangannya ke atas. Wirabhadrasana 1. Warrior 1. Tekan kuat tumit kaki kanannya di belakang. Tekan kuat tumit kaki kanannya di belakang. Tarik kuat tangannya ke atas. Yuk, dua kali tarikan nafas. Amati saja nafasnya, keseimbangan. Lepas nafas. Tarik nafas. Lepas nafas. Turunkan tangannya. Tangannya tegak, pandangan ke depan. Mari, kaki kiri. Saya contohkan dulu ya, kaki kiri rata ke belakang. Ya, tidak usah diikuti dulu. Kemudian lepas nafas, tekuk sikunya, jatuhkan badan pelan. Ya. Tetapi bagi yang kuat, yang belum kuat, kaki kiri rata ke belakang. Kemudian lepas nafas, sentuhkan lutut kanan dulu, terus jatuhkan badannya pelan. Kemudian tarik nafas. Kita
Kita kasih pilihan ya. Kalau tidak kuat boleh pilih kaki kiri, tidak usah rata, tetapi satukan saja. Tarik nafas, kemudian lepas nafas, turunkan lututnya, jatuhkan badan pelan. Ya. Kita kasih banyak pilihan. Ya. Kita kasih beberapa pilihan. Mari, oke? Yuk, kaki kiri rata ke belakang, kita push up. Kalau tidak kuat, boleh sentuhkan kedua lututnya dulu. Tarik nafas, pandangan ke depan, lepas nafas, jatuhkan badannya pelan. Yuk, sentuhkan dagunya. Tarik nafas, kobra. Lepas nafas, angkat badannya pelan. Adu muka Svanasana. Bernafas normal. Walaupun capek, walaupun sakit, bersyukurlah masih ada nafasnya. Kita nikmati nafasnya dulu. Mari kaki kanan ke depan. Yuk pelan-pelan saja. Di antara kedua tangan. Boleh beberapa tahap. Angkat kakinya pelan-pelan. Taruh di antara kedua tangan. Tegakkan badan. Tarik kuat tangan ke atas. Tekan kuat badannya ke bawah. 2 kali tarikan nafas. Lepas nafas. Amati nafasnya. Tarik nafas. Lepas nafas. Yuk, turunkan tangannya. Tangannya tegak, pandangan ke depan. Mari 3 pilihan lagi. Yuk, kaki kanan ke belakang. Boleh kedua kaki disentuhkan. Tarik nafas. Kita push up lagi. Lepas nafas, jatuhkan pelan. Boleh sentuhkan lututnya dulu, tidak apa-apa. Tarik nafas, kobra. Lepas nafas, kembali adu muka Svanasana. Bernafas normal. Amati nafasnya. Mari ditekuk dulu kedua lututnya. Kedua lutut ditekuk sedikit. Doakan kepalanya lihat ke depan. Kaki kiri ke depan, kaki kanan ke depan. Pelan-pelan saja. Dongakkan kepala. Tarik nafas, lihat ke depan. Pandangan ke depan, ujung jari tangan tetap menyentuh di bawah. Lepas nafas, cium lututnya. Tarik nafas dari samping, tekuk dulu kedua lututnya. Jepit kuping dengan kedua tangan. Yuk, 2 kali tarikan nafas. Lepas nafas. Rilekskan saja wajahnya, tidak usah tegang-tegang. Sakit ya sakit, tetapi rileks gitu. Tarik nafas sekali lagi. Lepas nafas, ditahan dulu. Tarik nafas, baru tegakkan badannya, luruskan kakinya. Lepas nafas, satukan tangannya di dada. Bernafas normal, pejamkan mata. Ambil beberapa nafas, nikmati nafasnya. Cukup, bebaskan tangannya, gerak-gerakan kakinya. Silakan, mau yang lap keringat, yang mau minum sedikit, boleh basahi tenggorokannya. Jangan banyak-banyak minumnya. Baik, kita lanjut ya. Sedikit lagi gerakan berdiri. Gerakan berdiri ya, masih berdiri. Mari tetap di ujung matras. Tetap di ujung matras. Yuk, angkat kedua tangan ke atas. Tarik kedua tangannya ke atas. Jatuhkan pelan ke depan. Rilekskan dulu. Kemudian kaki kiri ke belakang. Jepitkan saja kaki kiri, tekuk lutut kanan. Tegakkan badan. Kembali di Virabhadrasana 1. Tarik kuat tangannya ke atas. Tekan kuat badannya ke bawah. Tarik nafas. Lepas. Turunkan tangan kanan ke depan. Tangan kiri ke belakang. Virabhadrasana 2. Pandangan ke tangan kanan di depan. Tidak lagi menggerak-gerakkan badannya, ditahan pada posisi. Tekan lagi badan di bawah. Tarik tangan kanan ke belakang. Pandangan ke tangan kanan di belakang. Ya, cukup. Bentangkan lagi tangannya.
kemudian putar. Turunkan tangan kirinya di depan. Tarik kuat tangan kanannya ke atas. Bernafas normal. Tarik kuat tangan kanannya ke atas. Bernafas normal. Cukup, turunkan tangan kanannya, dorong pinggul ke belakang. Kedua kaki lurus. Bagi yang belum kuat, boleh tegakkan dulu badannya. Tekan di atas lututnya. Pandangan ke depan, tarik nafas, lepas jatuhkan. Ditahan pada batas sakitnya, ditahan di batas kemampuan. Bernafas normal. Bernafas normal. Cukup kembali rumah kepala lihat ke depan. Tangan kanan pegang penggilangan kaki kanan. Baru tarik tangan kiri yang ke atas. Trikonasana, pandangan ke tangan kiri di atas. Amati nafasnya. Ya, cukup. Turunkan tangan kirinya, dorong badan ke depan. Tekuk lagi untuk badannya. Mari kaki kanan ke belakang, tidak usah angkat. Sentuhkan saja ujung jari kaki kanan ke belakang. Papan. Tangannya tegak, pandangan ke depan. Tarik nafas. Kita push up lagi. Lepas nafas, jatuhkan pelan. Tarik nafas. Lepas nafas. Bernafas normal. Bernafas normal. Mari kaki kiri depan di antara kedua tangan. Tekuk lutut kirinya. Kencangkan kaki kanannya ke belakang. Kaki kanan lurus. Tarik dua tangan ke atas. Tekan kuat badan ke bawah. Tarik nafas. Lepas tangan kiri ke depan. Tangan kanan ke belakang. Tekan kuat badan ke bawah. Pandangan ke tangan kiri ke depan. Tekan badannya lebih kuat lagi. Tarik nafas. Tarik tangan kirinya ke belakang. Tangan kanan pegang kaki kanan dari belakang. Pandangan ke tangan kiri. Amati nafasnya untuk pengamatan keseimbangannya. Amati nafasnya. Cukup. Luruskan dulu tangannya ke tangan. Kemudian putar pelan. Turunkan tangan kanan di dekat telapak kaki kiri. Tarik kuat tangan kirinya ke atas. Tangan kiri ke atas. Amati nafasnya. Ya, cukup. Turunkan tangan kiri, dorong pinggul ke belakang. Yuk, kedua kaki lurus. Ya, belum bisa lurus, tekan di atas lututnya. Kaki tetap lurus. Pandangan ke depan, tarik nafas. Lepas nafas, buka dari mulutnya ke paha kanan, ke paha kiri. Amati pada batas sakitnya. Bernafas normal. Amati batasan sakitnya. Ya, cukup. Tangan kiri pegang pergelangan kaki kiri. Sekarang angkat tangan kanannya ke atas. Trikonasana. Bernafas normal. Ya, cukup. Turunkan tangan kanan, dorong ke depan. Mari kita push up. Sekali lagi ya, nggak apa-apa, capek-capek sedikit. Papan. Yuk, kedua kaki lurus, tangannya tegak, pandangan ke depan, tarik nafas. Kalau tidak kuat, sentuhkan saja lututnya, lepas, jatuhkan pelan. Tarik nafas. Lepas. Aduh, buka suara sana. Silakan tekuk lutut kiri kanan. Bergantian, pelan, ambil beberapa nafas. Yuk, turunkan kedua lutut. Dorong badan ke belakang. Kita istirahat sebentar. Mari istirahat pada sidang kelinci. Amati nafasnya. Amati nafasnya. Sentuhkan bibirnya di bumi. Sentuhkan telinga ke atas. Bernafas normal.
cukup tegakkan badan. Mari tegakkan badan. Kita akan keseimbangan kaki ya, sedikit keseimbangan kaki, tapi tidak sepenuhnya keseimbangan kaki. Mari berdiri dengan kedua lututnya di atas kedua lututnya. Berdiri dengan kedua lutut. Kaki kiri ke samping kiri. Namanya parigasana. Ya. Kaki kiri ke samping kiri. Kemudian kaki kanannya ke belakang. Kaki kanan ke belakang. Dan tegak lurus ke belakang. Mari telapak tangan kiri ambil mata kaki kiri. Mata kaki kiri ambil dengan tangan kiri. Mata kaki kiri luar, kemudian tarik tangan kanannya ke atas. Ditahan sebentar. Ditahan sebentar. Bagi yang sudah kuat, silakan jatuhkan tangan kanan di kuping kanan. Pandangannya ke atas. Bernafas normal. Bernafas normal. Ya, cukup. Angkat tangan kanannya, taruh tangan kanan di tumit kaki kanan di belakang. Kemudian angkat tangan kirinya ke atas. Tarik tangan kirinya ke sisi kiri. Tarik lagi tangan kiri ke sisi kiri, dorong perutnya ke depan. Dorong perutnya ke depan. Ya, cukup. Tegakkan badannya. Tarik kuat tangan ke atas. Lepas, turunkan tangan di dada. Ya, cukup. Tarik lagi kaki kiri ke dalam. Telapak kaki kiri di belakang. Mari, kaki kanan ke samping kanan, parigasana. Telapak tangan kanan mengambil mata kaki kanan bagian luar. Tarik tangan kiri ke atas. Kemudian jatuhkan badannya. Tekan lebih kuat lagi, tempelkan tangan kiri di kuping kiri, pandangannya ke atas. Bernafas normal. Amati nafasnya. Ya, cukup. Tegakkan dulu badannya. Tangan kiri taruh di tumit kaki kiri di belakang. Tangan kiri. Dorong perutnya ke depan, angkat tangan kanannya, kemudian tarik ke sisi kanan. Pandangannya ke atas, nikmati nafasnya. Ya, sedikit ada keraguan-raguan, amati nafasnya. Dorong perutnya ke depan. Amati nafasnya. Kalau kita menahan nafas, di sini akan terasa sekali getaran badannya. Ya, cukup. Tegakkan badan, angkat kedua tangan ke atas. Turunkan tangan di dada. Silakan tarik kaki kanannya ke dalam. Kita akan lakukan ustrasana. Ya, satukan kedua lututnya. Satukan, dekatkan, sedikit dibuka. Lututnya sedikit dibuka. Boleh jinyitkan kakinya. Angkat kedua tangan ke atas. Yuk, turunkan tangan kiri di tumit kaki kiri. Tangan kanannya tetap tegak ke atas, satu dorong ke belakang. Pelan-pelan turunkan tangan kanan. Pegang tumit kaki kanannya. Kedua tangan pegang masing-masing tumitnya. Ustrasana. Bernafas normal. Sekarang turunkan kedua tangannya di belakang. Amati nafasnya. Cukup, angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas. Lepas nafas. Kita duduk di atas tumitnya, tegakkan badan. Cukup. Mari luruskan kakinya ke depan. Luruskan kakinya ke depan.
Kita akan lakukan Paschimottanasana. Yuk, tegakkan badan. Angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas. Lepas, jatuhkan pelan ke depan. Boleh pegang pergelangan kaki dengan kedua tangan. Jatuhkan badannya. Dekatkan perutnya ke paha. Dekatkan perutnya ke paha. Bagi yang sudah kuat, tarik lebih kuat lagi. Dekatkan wajahnya ke tulang kering kakinya. Bernafas normal. Ya, cukup. Tegakkan badan. Angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas. Lepas nafas, satukan di dada. Mari tarik telapak kakinya ke dalam. Satukan telapak kakinya di depan. Tekan dua lututnya ke bawah. Pegang jari-jari kaki dengan kedua tangan. Tarik nafas. Tarik kuat lehernya ke atas. Ditahan sebentar, bernafas normal. Tarik nafas. Lepas, jatuhkan pelan ke depan. Pelan, dekatkan wajahnya ke jari kaki. Sikunya boleh dibawa keluar atau menempel di pinggangnya. Ditahan, kuatkan perutnya, amati nafasnya. Ditahan pada batas sakitnya. Yang penting amati nafasnya. Bernafas normal, amati saja apapun yang terjadi. Ya, amati saja nafasnya. Ya, cukup. Tegakkan badan. Kembali luruskan kakinya ke depan. Tadi kita netralkan sebentar. Nah, gerakan kakinya. Yuk, angkat kaki kiri lurus. Kaki kiri lurus. Kemudian tarik mendekat lagi ke arah kepala. Ditahan. Bernafas normal. Yuk, turunkan sedikit lagi kaki kirinya. Ambil dengan telapak tangan kanan dari luar. Angkat tangan kiri ke atas. Bawah ke belakang. Pandangan ke belakang. Ini ada di video kita. Ya, kita hampir sama. Kembali pandangan ke depan. Kaki kiri diambil dengan tangan kanan. Ya, pandangan ke depan, jatuhkan sedikit badan ke belakang, baru angkat kaki kirinya. Ditahan di sini, sedikit keseimbangan. Perhatikan, kaki kiri dipegang dengan tangan kanan. Oke, cukup. Tekuk lutut kirinya. Dirangkul dengan tangan kanan. Kemudian, yuk putar lagi ke belakang. Pandangan ke belakang. Kuatkan perutnya. Kencangkan perut. Ya, cukup. Kembali ke depan. Mari taruh telapak kaki kiri di atas, di pangkal paha kanan. Tekan lutut kirinya ke bawah. Pegang pergelangan kaki kanan dengan kedua tangan. Pegang pergelangan kaki kanan dengan kedua tangan. Tarik nafas, pandangan ke depan. Lepas, jatuhkan pelan ke depan. Cium lutut kanannya. Kembali. Tegakkan badan, tarik nafas. Angkat kedua tangan ke atas. Kemudian putar ke kanan. Putar ke kanan. Tangan kiri pegang lutut kanan. Tangan kanan di belakang. Bernafas normal. Ya, cukup. Kembali ke depan. Yuk, luruskan kaki kiri. Kita gerakan sebentar, yang rileks. Yuk. Angkat kaki kanan. Luruskan saja kaki kanannya.
Kemudian dekatkan ke wajah, ditahan sebentar. Tetap di ujung kemampuan. Di ujung kemampuan ditahan. Ya. Kemudian amati nafasnya. Yuk, ambil telapak kaki kanan dari luar dengan tangan kirinya. Dengan tangan kiri. Angkat tangan kanannya ke atas. Kemudian putar, lihat ke belakang. Putar ke kanan, pandangan ke tangan kanan di belakang. Ya, cukup pandangan ke depan. Yuk, jatuhkan sedikit badan ke belakang. Baru angkat kaki kanannya. Ditahan sedikit ke keseimbangan. Angkatnya kaki kiri juga, maksudnya, sorry. Ya, angkat kaki kiri. Bernafas normal. Ya, cukup. Turunkan kaki kanannya. Tekuk lutut kanan, dirangkul dengan tangan kiri. Tekuk lutut kanan, dirangkul dengan tangan kiri, kemudian putar lagi ke kanan. Kencangkan perutnya, masukkan perut lebih dalam lagi, bernafas normal. Ya, cukup. Kembali ke depan. Mari, telapak kaki kanan ditaruh di pangkal paha kiri. Telapak kaki kanan ditaruh di pangkal paha kiri. Yuk, pegang pergelangan kaki kirinya. Tidak usah langsung pegang jari-jari kaki, nggak usah. Pegang pergelangan kakinya saja. Pandangan ke depan. Tarik nafas. Lepas nafas, jatuhkan ke depan. Di ujung kemampuan, dekatkan perutnya dulu ke paha. Tidak usah memaksa-maksa mencium lututnya. Amati saja batasan sakitnya di hamstring kaki kirinya. Cukup. Tegakkan badan, angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas. Lepas, putar ke kiri. Ke kiri. Tangan kanan, pegang lutut kiri, pandangan ke belakang, putar ke kiri. Bernafas normal. Bernafas normal. Ya, cukup. Kembali ke depan. Yuk, luruskan kakinya ke depan. Gerak-gerakan sedikit lagi, 2 atau 3 pose lagi yang nyaman, ya, pose nyaman. Silakan. Sedikit lagi ke arah perut, ya. Belum nyaman sih sebenarnya. Yuk, angkat kakinya, angkat tangannya, tahan. Kemudian luruskan kakinya, luruskan tangannya. Bernafas normal, biarkan perutnya bergetar-getar, amati nafasnya, berkonsentrasi di pangkal paha, bukan perutnya. Jatuh, angkat lagi, jatuh, angkat lagi, tarik nafas, lepas, turunkan sedikit lagi. Dorong kuat jari kakinya sekarang ke depan, ditahan dulu. Ya, cukup, bebaskan pelan. Jatuhkan badannya, rilekskan gerak-gerakan kakinya. Yang rileks, gerak-gerakan tangan. Mari, tegakkan kakinya ke atas, angkat kakinya, tegakkan, gerak-gerakan pergelangan kakinya di atas. Yang nyaman, gerak-gerakan yang rileks. Yuk, tarik nafas. Buka tangan ke samping kiri kanan. Lepas nafas. Buka tangan ke samping kiri kanan. Lepas, jatuhkan ke sisi kiri. Pandangan ke sebelah kanan. Kedua kaki jatuhkan ke sisi kiri. Pandangan ke sebelah kanan. Bernapas normal. Kakinya lurus, ya. Kedua kaki lurus. Dekatkan jari-jari kaki ke telapak tangan kirinya. Ayo, angkat lagi ke arah tangan kirinya. Mari, pelan-pelan. Luruskan kakinya, kuatkan perutnya. Satu lagi, kuatkan hatinya. Yuk, angkat pelan-pelan, tegak ke atas. Jatuhkan ke kanan pelan-pelan, pandangan ke sebelah kiri. Bernafas normal. Kembali, tarik nafas, tegakkan ke tengah. Pelan-pelan, angkat. Lepas nafas, yuk turunkan kakinya pelan-pelan.
Turunkan pelan-pelan. Gerak-gerakkan dulu, rilekskan. Tekuk kedua lututnya, telapak kaki selebar matras. Yuk, pegang pergelangan kaki dengan kedua tangan. Kita lakukan Setubandhasana. Gerakan nyaman untuk tulang belakang. Yuk, angkat perutnya, tarik nafas, angkat dada, sampai dagu menempel di dada. Angkat perutnya, angkat dada, sampai dagu menempel di dada. Bernafas normal. Bernafas normal. Ya, cukup turunkan pelan-pelan. Mari. Ada dua pilihan terakhir ya, pose terakhir. Bagi yang masih kuat, dulu kita masih anak-anak suka melakukan kayang ya. Kayang atau cakrasana. Tetapi bagi yang tidak kuat, lakukan sikap ikan. Boleh contohkan dulu kayang. Kayang, tetap di ujung kemampuan. Dicontohkan dulu. Jadi sikap cakrasana, tangannya sikunya ditekuk ke belakang, kemudian telapak kaki ya mendorong kuat ke atas. Tahan, ya bernafas normal, rilekskan. Bagi yang tekanan darah tinggi tidak disarankan, tetapi bagi yang bisa mengontrol nafasnya tidak apa-apa, ya. Tuh silakan. Bagi yang sudah kuat kayang, boleh angkat kaki salah satu bergantian, ya. Tapi kalau tidak kuat, kita lakukan sikap ikan saja. Mari contohkan sikap ikan. Kakinya lurus, telapak tangan menghadap ke bawah di bawah badan. Jadi kedua tangan di bawah badan. Kemudian satukan jempol kakinya, angkat dada, kemudian gantungkan kepalanya, rileks. Ya, silakan pose terakhir. Kita lakukan sikap ikan atau matsya. Bagi yang masih kuat, silakan lakukan kayang. Tetap di ujung kemampuan. Pose terakhir ini membuka rongga bernafas kita jauh menjadi lebih lebar, jauh menjadi lebih besar. Amati nafasnya, nikmati nafasnya. Ya, cukup. Mari bebaskan pelan-pelan. Yuk, tekuk lututnya, tegakkan kakinya, tegakkan tangannya ke atas, kita lakukan baby happy. Yuk, gerak-gerakkan kakinya, gerak-gerakkan tangannya. Yang rileks. Kemudian dirangkul kedua lututnya. Rangkul kedua lututnya, goyang-goyangkan badan ke kiri, ke kanan. Mari gulingkan badan ke kanan. Kita bangun perlahan. Kembali kita duduk setengah padma. Silakan. Mari kita duduk setengah padma. Silakan. Ibu-ibu kaki kirinya di atas, bapak-bapak kaki kanan di atas. Kembali duduk nyaman. Kalau sudah merasa nyaman, silakan tangan kembali di masing-masing lutut. Kita akan lakukan pratyahara. Menarik perhatian ke dalam, membebaskan pikiran untuk tidak mengendalikan apapun. Saatnya kita belajar menerima apapun yang terjadi di sekeliling kita. Kemudian tariklah perhatian lebih ke dalam lagi, hanya dengan mengamati apapun yang diberikan oleh tubuh, entah itu rasa sakit, detak jantung, atau suara nafas. Kita belajar mengamati nafas, kesadaran tentang nafas, betapa berharganya nafas saat ini, betapa selama ini kita tidak pernah mengamati nafasnya. Sekarang kita mencoba menghargai nafasnya dengan cara mengamatinya saja. Tetap tenang di sini, kemudian amati saja apa yang terjadi, entah suara-suara tertentu, kemudian cepat tarik lagi perhatian hanya kepada apapun yang diberikan oleh badan.
Tetaplah di dalam pengamatan. Mari pejamkan mata, rilekskan nafasnya. Mohon dilakukan dengan baik. Monggo Mas Patah. Silakan pada Mas Patah untuk nembang 3-4 menit ini. Monggo Mas Patah. Sopanto wahyune Allah yo tumilah mangulah ngelmu bangke akad mikat reh marengko kukutaning jiwangga yen mangkono kena sinebut wong sepuh liring sepuh sepi hawa awas loro ning atunggil tan samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana karlen saking liyep layap ing aluya pindha pesat ing supena sumusuping rasa jati Baik, cukup. Mari kita satukan tangannya di dada. Tetap pejamkan mata. Mari kita berterima kasih kepada jiwa yang bersemayam di dalam tubuh. Berterima kasih kepada teman-teman, kepada sesama. Berterima kasih kepada alam semesta. Dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cukup gosok-gosokkan tangan sampai hangat, tempelkan di pipi kiri kanan, kemudian dorong ke belakang. Baik, terima kasih teman-teman sekalian, terima kasih semangatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Namaste, salam hormat buat teman-teman sekalian. Monggo, silakan saya kembalikan. Nah, Mbak Inun malah
Monggo siapa? Mbak Rosa ada? Oh, Mbak Ainun. Monggo. Di unmute sendiri dulu Mbak Ainun. Tadi Mbak Rosa ya. Rosa mana? Terima kasih beliau sudah membuat kita semua gobios. Kawan, kalau saya juga jarang latihan ini ngas-ngasan. Keringatnya luar biasa. Mungkin malam hari pemula atau jarang latihan seperti saya itu terasa banget hari ini. Luar biasa. Tapi peregangan ototnya juga sangat terasa sekali ya. Kalau yang mungkin badannya kaku-kaku, ini mungkin nanti esok hari itu akan lebih fresh. Seperti itu. Benar ya beliau ya? Iya, betul sekali ya. Jadi yoga basic memang tarikannya kuat sekali ya. Kuat sekali hamstring, otot tulang belakang ya. Karena disitulah masalah-masalah kita yang sudah ya masih pemuda di bawah 65 tahun. Yang penting hatinya kuat gitu, melatih hati menerima sakit rame-rame seperti tadi yang saya katakan. Iya, kalau dilakukan rame-rame kayak gini kan nggak begitu terasa, Bi. Mungkin sebentar, saya mungkin ada pertanyaan ya. Mbak Inun masih mute itu ya? Oh iya, ke-mute lagi. Maaf. Ini kok kenapa ya grogi ya? Oh, ini ada yang komentar. Terima kasih. Oh, ada yang komentar tembangnya Pak D nih. Kayaknya besok-besok lagi ini deh sesi terakhirnya safasananya dengan tembangannya Pak D Patah deh. Tapi kalau saya kayaknya bakalan ketiduran. Ya, boleh gitu, tapi jangan saya terus. Nanti kan Lah terus siapa? ada Kidung Sunda kalau ya ada. Oh iya ya, ada Kidung Sunda juga ya. Ada Mungkin Kidung Bali gitu, variasi nanti ya. iya, barangkali ada mungkin teman-teman yang bisa lain. Mungkin ya bisa dikombinasikan dengan itu kayaknya menenangkan ya. Iya, begini mungkin sedikit ada pertanyaan barangkali ya begini. Kenapa dari waktu kita relaksasi namanya tadi ya itu namanya pratyahara, menarik perhatian ke dalam. Saya menyuruhnya dalam, tetapi saya juga menyuruh Mas Patah menyanyi gitu. Ya, begini. Kadang-kadang mungkin banyak di antara kita yang tidak bisa langsung menarik perhatian ke dalam. Kadang-kadang dengar suara dari luar entah apapun itu. Tapi kan lebih bagus mendengarkan suara Mas Patah gitu. Tetapi begitu mendengarkan lagu yang nyaman begitu, kita tarik lagi perhatian ke dalam. Itu hanya sebagai acuan kita keluar, kemudian tarik lagi ke dalam, amati nafasnya, amati apapun yang kita mau amati tentang badannya. Gitu. Tapi rata-rata kita mungkin sudah capek, ada lagu bagus dengerin saja. Nah, tetapi satu hal ya. Di dalam entah sawasana, relaksasi itu kan juga pratyahara gitu ya. Itu kita tidak boleh tidur ya sesungguhnya. Kita tidur kita sudah tidak sadar sebenarnya. Ya. Jadi mengelola kesadaran itu dengan cara mengelola nafasnya, mengamati nafasnya, atau boleh dengarkan lagunya kayaknya agak susah sedikit nafas gitu. Oh, suaranya Mas Patah. Oh, kok enak gitu. Tapi jangan tidur, sebaiknya tidak tidur. Kita tidak melepas kesadaran itu gitu. Iya. Itu maksudnya. Tapi bagus, saya nggak ngerti, tapi saya menikmati sekali. Tapi kadang-kadang menikmati lagunya, kadang-kadang menikmati nafasnya. Kita berada di situ aja, keluar dalam gitu. Ya. Tapi kalau nanti pada arah-arah tertentu kita ya tetap ke dalam. Membawa di terminalnya itu di luar di dalam. Masih wajar kok kita begitu saja, nggak usah serius-serius ke dalam terus.
Ya, Di batas, di tapal batas. di batas kota. Yang penting mungkin tetap fokus menjaga kesadaran ya Beli ya. Itu Ya. pertama Jadi itu. kenapa judulnya kesadaran gitu, kita sadar betul gitu kita sekarang di sini, minta dikelaskan waktunya 1 jam ini kembali di sini hanya pada suasana di sini gitu. Kemudian lepaslah berikutnya setelah kita keluar mau jalan-jalan kemana nggak apa-apa. Mau ikut naik gunung ah? Boleh. Ayo. Nantilah nunggu pandeminya berlalu. Ya, jujur saya katakan kalau naik gunung ya bagi teman-teman yang suka hiking atau mountaineering gitu, justru dengan yoga kita tahu betul loh kapan pada saat kita naik gitu ya, saya merasa pada saat ada apa intensi tertentu, keinginan ego kita harus cepat, justru jantung kita yang ngerem kita gitu. Pada saat kita sadar, oh saya harus berhenti, kemudian mengamati jantungnya. Pada saat maksimal, terasa sekali jantungnya dedep gitu ya. Jadi kalau nggak ada kesadaran itu, kita memaksakan diri ya. Dalam beberapa kasus banyak yang apa namanya tersungkur jatuh, gitu, oksigen tidak seimbang gitu ya. Jadi penting mengelola nafas, mengelola kesadaran dalam hal apapun, termasuk naik gunung juga. Gitu. Naik sepeda juga sama, ya hati-hati dengan ego. Ya. Naik gunung, hati-hati dengan ego gitu. Itulah kesadaran dalamnya. Selamat pagi semua, saya pamit dulu ya, mau ke pasar, dadah. Oh, iya, dadah. Waduh, premannya mau ke pasar siang-siang. Tadi mau berangkat ke pasar, saya bilang, ntar dulu, tolong, ayo ikut. Nggak taunya ngajar yoga di pasar. Ya. Mungkin itu juga ya penting banget ya beliau menjaga kesadaran itu, soalnya sekarang ini akhir-akhir ini euforia orang dari itu kurang menjaga kesadaran kita sendiri, akhirnya ya malah kejadian itu sampai istilahnya meninggal kayak gitu. Kemarin terakhir kalau nggak salah berita istri Kapolres mati yang kayak gunung. Oh ya, yang di Bandung ya? Ya di Bandung itu seperti itu kan apa? Ya. Ngeri sekali. Ternyata manfaatnya menjaga kesadaran itu luar biasa. Ya. Artinya itu sudah lintas batas gitu ya. Jadi universal sekali sifatnya. Semua agama, aliran tertentu pasti kesadaran itu yang dipakai gitu ya. Kemudian kalau orang pada tahap tertentu, kesadaran tertentu dia mendapatkan sesuatu itu adalah hal lain gitu ya. Kadang-kadang mengembangkannya adalah untuk hal-hal yang lain gitu. Tapi sesungguhnya memang saran saya sih kembalilah ke sini gitu. Seperti tadi saya katakan yoga di Hatha Pradipika, kemudian di Gageranda Samhita, itu 2 referensi yang sangat penting, yang paling penting di dalam yoga asanas itu. Jadi 84 pose gitu yang umum ada, tetapi 32 pose yang sering dilakukan. Karena memang sangat berguna. Tidak usah berpikir banyak-banyak pose-pose yang aneh-aneh, tapi kalau ingin lakukan, dia amati, sadar lagi gitu ya, sadar lagi, oh udah apa sih, nanti lama, oh kembali lagi ke basic, kembali kepada diri sendiri gitu. Selalu di dalam pengamatan itu, kesadaran itu. Ya, hanya itu saja, simple sebenarnya. Teori kesadaran itu simple sekali. Yang pokok basicnya, yang lain aksesoris. Tapi tadi baru kali ini tadi saya dapat posisi yang kaki kanan Kayaknya Mbak Inun baterainya itu agak ini ya. Oh. Kadang-kadang putus, kadang-kadang enggak. Ya. Baik. Itu. Ya barangkali kalau ada pertanyaan, ada beberapa teman yang ya. baru. Monggo kalau yang ada mau bertanya, khususnya warga baru. Boleh bertanya saya? Iya, silahkan, monggo. Iya. Langsung dijalankan aja. Monggo saya Pak Dono. Saya baru bergabung dan tadi di tengah setelah namaskar saya sudah nggak kuat, kemudian saya putus berhenti karena mual
pening dan kemudian kayak mau pingsan begitu ya. Tapi mungkin ini juga bukan masalah yoganya, masalahnya karena penyakit saya aja. Jadi saya menderita diabetes dari tahun 2008 dan kemudian tendon lutut saya juga sempat putus dioperasi. Saya 4 bulan lalu operasi pasang ring jantung ya. Dan juga kelenjar getah bening saya pernah meradang di tahun 2017. Nah, kemudian saya ingat nasihatnya beliau untuk pokoknya tidak membandingkan dengan yang lain, menjalankan saja apa yang semampunya kita. Ya sudah, saya berhenti, terus minum air putih hangat, dan kemudian keringat keluar keringat dingin, dan kemudian saya ganti kaos, kemudian saya bisa kembali berikut, dan ya akhirnya senyum-senyum begini. Alhamdulillah. Mohon arahannya, apakah ini ada satu yang harus saya perhatikan, gerakan apa yang sebaiknya tidak dilakukan optimal, selain ya secara umum pokoknya menahan diri gitu. Mungkin beliau dan Mas Patah atau Mbak Ainun serta senior lain, saya newbie nyadong dawuh. Monggo beliau mungkin bisa langsung dijawab. Saya senang Bapak masih bisa, artinya kadang-kadang berpikir saya senang Bapak ada agak puyeng sedikit gitu. Jadi dengan tahu itu gitu ya, oh saya harus menarik diri lagi. Ya, itu pengamatan namanya. Kadang-kadang orang begitu ototnya gitu, nyeblek gitu ya. Jadi begitu sadar gitu, kita agak puyeng sedikit, tidak apa-apa. Dalam banyak kasus, banyak yang muntah-muntah juga Pak. Jadi maaf saja, ada hal yang aneh juga gitu saya ceritakan di Bali. Malah ada orang kesurupan gitu karena yoga. Oh, benar. Jujur saya bilang, saya merasa aneh, kenapa gitu. Oh, ya gitulah. Artinya ada hal-hal yang tidak, mungkin dia tidak biasa, ada perasaan aneh tertentu pada saat melakukan pose, kemudian dia panik, ya terjadilah itu gitu. Oh. Ya, jadi dalam hal itu memang bagi yang baru akan terasa banyak sekali keanehan. Kita tidak biasa kepala naruh di bawah, sekarang ditaruh di bawah. Gitu. Apalagi yang begitu darah tinggi, begitu kepala di bawah, kita mendongakkan kepala, itu darah dari jantung ke kepala di arteri kita begitu derasnya. Gitu. Makanya sering saya katakan dekatkan dagunya ke dada dalam posisi tertentu ya, supaya ada blocking sedikit di arterinya. Jadi darah tidak ke kepala. Tidak terlalu deras ke kepala, blocking sedikit gitu. Ya. Jadi rasa kliang-kliangan itu bisa dikurangi. Tetapi sering saya nemui ya muntah gitu, kemudian ada yang puyeng biasa lah, roboh gitu. Tapi intinya mereka akan mengulanginya besoknya lagi. Lama-lama udah enggak ini lagi. Sudah terbiasa ya. Kadang-kadang kliengan itu, rasa takut, muntah itu kan menyangkut banyak pikiran juga, tidak biasa gitu. Apalagi dipaksa-paksa, ayo tekan lagi, kuat lagi, ayo sama maksimal batasnya. Alah, orang udah capek kok dipaksa-paksa gitu kan. Tapi kembalikan. Oh, saya cukup di sini duduk, kemudian nikmati nafasnya, boleh minum sedikit ya. Tapi jangan sampai lama-lama istirahatnya. Supaya jantung kita tidak istirahat dulu, ntar pemanasan lagi jantungnya gitu. Sama dengan naik gunung juga, nggak boleh istirahat lama-lama. Nikmati nafasnya, nikmati jantung, tidak boleh lagi down gitu. Kemudian pada saatnya down, pada saat kita pada saat kita relax, ya disitulah relax yang terakhir itu. Gitu. Ya, terima kasih. Lakukan gerak aktivitas, jangan benar-benar berhenti gitu. Itu saja. Terima kasih, Bu Ode. Posenya masih sangat sederhana tadi tapi bagi yang baru pasti susah. Surya Namaskara itu berat, jujur saya katakan berat bagi yang baru. Tapi saya takut yang sudah lama takutnya bosen juga gitu. Kan lebih kuat gitu. Nggak apa-apa. Mari kita bersama-sama. Jangan pikir saya tidak sakit waktu meregangkan kaki, hamstring, cium lutut, sakit, saya masih sakit. Umur udah 60 tahun juga kan masih ya terasa sekali. Dulu masih enteng-enteng aja, sekarang tetap sakit. Terima kasih. Ya. Mungkin Pak Dr. Dono ya kurang tahu udah join di WhatsApp atau Telegram belum ya? Kalau belum di Telegram sudah. Kalau sudah. di WAG-nya sudah penuh, nggak bisa. Saya sudah coba join penuh. Oh iya udah penuh ya. Di FB itu ada. Jadi di FB saya juga gabung. Jadi kemarin atas undangan Mas Doni, Mas siapa ya lupa saya.
Mas Yudo Oh, ya. Dokter Dodi. Oh, Mas Yudo. Nah, di undangan di WAG Kagama Adiswara, kemudian saya join karena tidak bisa di WAG, terus diberikan ke Iya. Telegram dan kemudian diberikan link-link di YouTube dan di Facebook dan sangat membantu sekali. Terima kasih banyak Mbak Ainun. Iya, itu kebetulan yang di FB itu ada 5 video ya Dok ya. Di situ ada Iya. sesi 1 sampai 5, monggo nanti mungkin dipraktekkan yang mungkin 1, 2 sampai 5 ya, Bu, ya kalau buat pemula ya. Ya. Itu bisa dipraktekkan sendiri. Oke. Terima kasih. Itu Iya. monggo nanti silahkan dicoba di situ. Atau mungkin beliau mau menerangkan yang video itu, silahkan. Ya boleh. Itu mengenai di Telegram ya, itu apa enggak sebaiknya kita bikin WhatsApp grup yang di Kagama Yoga 2 gitu. Boleh ya bisa Mas juga Mata ya? sih. Oh Boleh. iya. Boleh. Boleh aja sih. Karena Boleh, sebenarnya ya. lebih pada ini familiar pakai WhatsApp sih. Ya, lebih familiar kayaknya. Ya. Iya, Betul ya Mas ya. Untuk Ya, seumuran kita Bro. memang lebih familiar di WA. Gimana Iya, Mbak betul. Rosa? Siap ya? Lu makan? Ya, Briode karena yang Berbeli. pasang Ainun Telegram ini jarang. tempat saya agak berisik di depan rumah depan ini kan lagi renovasi jadi gitu. Jadi udah Mbak Ainun aja. Sama, saya di depan rumah itu warung. Ada orang lalu lalang juga. Pakai apa itu? Grinder apa gitu. Oh. Makan Lagi tuh dong sendiri. makanannya. Makan tuh sendiri nggak ngajak-ngajak. Tadi kan pas ini beli bubur kacang hijau. Terus lah kok mulai yoganya. Sudah nggak tahan. Ya, Oh iya, Ternyata geliang yoga kayak membuat Pak lapar. Dr. Gitu ya. Dono agak geliang-geliang gitu. Jadi saya Di sadar chatroom diri, itu ada beli, beberapa langsung ini. saya sarapan. Ada Oke. beberapa pertanyaan dari chatroom ini, misalnya Oh ini iya. Mbak Nining Liswanti. Tadi gimana caranya tangan bisa nyentuh telinga ya? Nah, saya kurang paham ini yang bagian mana ini. Yang pose mana ya? Mbak Nining Liswanti, di unmute dulu mic-nya. Yang ini beliau deh yang waktu tangan nyamping itu dari bawah Gini. sini, tapi kalau saya nggak bisa nyentuh telinga Kuping ya. ya? Nggak bisa nempel begini ya? Nggak bisa nempel gini. Tapi kalau posisi tegak bisa kan Mbak? Posisi tegak, duduk, Gini. tangannya tegak ke atas bisa? Bisa. Nah, itu bisa. Nah, Tapi kalau pas miring tadi kok susah gitu ya? Apa saya salah gerak ya? bukan salah gerak. Pikirannya itu. Coba sekarang kalau begini ya, jatuhkan badannya ke kiri. Coba. Masih tempelkan, jatuhkan. Nah, itu bisa. Nggak nempel tapi Karena kita berpikir tentang yang lain. Mungkin sakit di kakinya, ada perasaan susah dulu gitu. Itu makanya di asana situ kebanyakan pikiran juga mendominasi, menyebabkan kita kok susah ya, gini agak ini gitu. Tapi kalau posisi tegak ibu bisa, apa masalahnya kemudian dengan jatuhnya gitu? Kan hanya masalah pinggang saja. Mungkin kalau pinggangnya sakit, tangannya malah tarik-tarik gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Itu pikiran. Ibu pasti bisa kok. Ya, jatuhkan saja, rileks, tempelkan, tekan kuat gitu ya. Nah itu bisa Bu, pelan-pelan. Akan sedikit lebih terasa di pinggangnya. Jadi mungkin di mindset ya. Ya, di pikiran. Itu gerakan sederhana, apalagi gerakan yang lain gitu yang agak susah. Itu pikiran itu 80%. Kadang kita. Sama satu lagi yang ini ya gerakan apa kayang ya. Gerakan kayang tadi saya nyoba kok kepala tuh nggak bisa ngangkat gitu ya. Jadi cuma nempel di lantai gitu. Boleh sentuhkan kepalanya tidak apa-apa. Yang penting dapat tekukannya di ruas tulang belakangnya, terasa pijakannya di ruas tulang belakangnya. Tapi buat ngangkat kepalanya itu tekanannya kemana ya beliau? Telapak tangannya Bu, mencengkeram kuat, dorong gitu. Itu tidak semua orang juga bisa. Saya juga termasuk aku di situ. Tapi kalau si emak mungkin karena dia kuat di backbendnya, tekukan kepala, angkat aja.
Jadi intinya lakukan Bu, di batasnya terasa kaku di pinggang, sentuhkan kepala tidak apa-apa. Kemudian amati nafasnya. Tekanan darah kita keras ke arah kepala Bu, karena kita membuka. Tidak apa-apa, itu agak aneh gitu, kepala di bawah kok gini gitu. Dulu waktu kita kecil melakukan dengan senang hati Bu, yang begitu. Sekarang agak susah hati Bu, karena memang badan kita sudah. Tapi itulah ya, lakukan saja. Iya. Terima kasih Bli. Mari. Ini ada lagi dari Mbak Listi ya. Kalau mau ikut rutin, apakah linknya sama? Langsung saya jawab. Ini linknya biasanya sama. Ya, pada umumnya kita pakai link yang sama. Hanya nanti event-event tertentu kalau misalnya kita mengundang, seperti yang sudah lewat itu, kalau kita mengundang Mas Ganjar Pranowo, kita biasanya tidak muat kapasitas yang ini, jadi kita pakai link yang berbeda. Tapi pada intinya sama. Linknya ini waktunya setiap hari Minggu, jamnya jam 8 WIB. Biasanya kita mulai setelah jam 8.10, itu langsung kita sudah mulai. Itu jadikan waktu menjadi waktu yoga kita. Gitu. Dan linknya itu sama. Gitu. Terus Telegram apa saya boleh join? Boleh. Ada itu di situ, nanti masuk ke Telegram, ada Telegram Kagama Yoga, atau nama Facebooknya Mbak Ainun. Nah, ini Mbak Ainun, nama Facebooknya saya tahu Kagama nih, kebetulan Yoga. saya jadi friend. Nama Facebooknya Kagama Yoga ya, mungkin langsung bisa dicari di FB. Oh, itu Mbak Indi ternyata udah langsung join. Iya. Pak Depata mungkin bisa langsung accept ya. Oke. Usah pakai syarat. Ya, katanya dari kita ada dari Kagama Lintas Komunitas gitu ya. Sekarang yang dari mana Mas Doro? Adiswara ya? Adiswara ya. Oh, Mas Yudo yang informasikan. Jadi bagi teman-teman yang baru ya, yang belum punya videonya, itu boleh nanti lihat boleh Mas Pata diulang lagi. Kemudian kalau saya kirim lewat WA, saya udah nggak bisa lagi ngirim lebih dari 17 mega, nggak tahu ada apa dengan WhatsApp saya gitu ya. Memang begitu, sekarang udah dibatasi sama WA. Dibatasi ya. Syukurlah baru sekarang, kalau dulu pasti kesulitan kita. Jadi lakukan itu Pak, bagi yang baru sekuen 1 langsung ke 5, tapi keringatnya sedikit. Ya. Kalau mau dicoba yang di Telegram itu beli. Kalau mau dicoba di. Oh gitu. Ya. Nanti kalau sudah agak kuat 1, 2, 5 gitu ya video kita. Itu kira-kira udah 2 bulan bagus, ambil dah yang ketiga. Ya. Atau yang keempat dulu, baru yang terakhir kalau udah kuat ambil yang ketiga. Kalau itu dilatih 3 kali seminggu, 4 kali seminggu. Dan bagi yang baru jangan seminggu sekali, karena sekarang latihan besok sakit badannya, agak sakit ketarik-tarik gitu ya, biasa itu. Terus kapok. Terus jangan kapok. Harus diulang lagi besoknya, jadi lama-lama dia akan jadi terbiasa. Rutin gitu. Benar, pengalaman saya sudah pernah saya katakan dulu, ada yang sakit, terutama insomnia ya. Insomnia itu rata-rata itu seminggu 10 hari bisa saya katakan sembuh saja, karena saya berani katakan sembuh karena memang begitu faktanya, ada yang privat maupun di kelas-kelas umum gitu ya. Jadi lakukan berturut-turut seminggu. Rasakan bagaimana bangun tidurnya di hari ke-8. Ya, selalu saya katakan itu gitu ya. Karena jaminan itu, karena memang begitu. Setelah saya paksa-paksa, orang Bapak kok maksa? Iya, saya paksa. Sampai hari ke-8, gimana bangun tidurnya? Terus, iya Pak, enak, badan saya enak sekali. Benar. Ya, tapi memang susah soal waktu, kemudian komitmen, sama terutama kita yoga asana itu komitmen ya. Betul. Tapi jangan juga ngoyo, kalau enggak ya sudahlah gitu, besoknya lagi 2 hari sekali. Ya. Tapi syaratnya... Saya surprise yang kemarin tuh loh, yang di-share sama Bli Ode, Eyang Suwito, bener ya, Eyang Suwito ya? Dari Jember. Itu, yang mulai yoga usia 60-an ya Bli ya? Ya, 67 ya. 67. Nanti saya ajak sini ya. Iya, bener. Itu memotivasi kita semua. Kondisi sakit, udah umur 67, sekarang bertahan, udah
sudah 81 tahun ya dalam kondisi sehat, luar biasa itu. Ya, Itu jadi sekarang setiap hari dia latihan, dia parkir motor di depan rumah saya terus jalan ke lapangan. Itu hampir setiap hari. Setiap hari. Ya, dia pulang mendahului karena takut naik motor. Dia naik sepeda motor. Ya Allah. Dulu diantar sama anaknya karena dia sehat gitu, karena sehat terus anaknya berterima kasih, bersyukur sekali dibeliin motor gitu. Motornya baru kok. Oh iya. Ayo beli kapan-kapan diajak beli. Ya, kapan? itu Pokoknya pertemuan apa? dengan saya berikutnya saya ajak. Oke, siap. Itu bakal memotivasi kita semua ya, bahkan kondisi sudah sepuh, sakit, akhirnya bisa sehat, pulih seperti dan itu. lebih lentur dari saya jauh. Ya itu loh, waduh. Jadi kalau mau lentur kuncinya latihan rutin tiap hari berarti ya, Bli ya. Akhir di Tiada halaman hari rumahnya tanpa beli ode. beryoga. Ini ya, latihan rutin setiap hari, yang penting tidak harus 1 jam 1/4 gitu ya. Lakukan misalnya segmen 1 saja atau segmen 2 saja. Itu sampai keluar keringat. Ya, sampai terasa agak hangat badannya keluar keringat. Itu poinnya. Sampai ada reaksi tubuh keluar keringat gitu ya. Jangan begini bergerak terus nggak ada keringatnya terus ngabur aja gitu. Sampai berkeringat, karena pasti berkeringat kok kalau kita serius ya. Kemudian nafasnya, tarik nafas, lepas. Pokoknya sibuk dengan dirinya sendiri saat itu gitu. Yakin saya. Ya. Terima kasih Bli. Mungkin masih ada lain dari teman-teman lain yang mau bertanya atau mungkin bukan berkeluh kesah sih, curhat kondisinya masing-masing. Silahkan. Berbagi cerita. Gitu. Ya, berbagi cerita. Mungkin efeknya setelah ikut yoga Kagama gimana? Monggo. Ya, itu gimana? Jadi bikin itu bukan lomba ya, foto-foto yang indah gitu tentang pose. Ya posenya di mana? Boleh di mana-mana, di dapur boleh, di lapangan boleh, di puncak gunung boleh. Nanti ya, jadi yang kira-kira menarik kan soal posenya ya. Ada sesuatu yang indah, bikin memotivasi kita gitu untuk melakukan yoga. Nah itu tolong disiapin hadiahnya gitu Mas. Oh iya. Mau bikin kaos aja belum jadi-jadi nih loh Bli. Oh Pak Ade Patah ini gimana sih? Ya dibantu saya itu kalau nggak ada yang bantu ya. Saya diledek kadang-kadang. Apa? Ini apa? Kagak apa? Yoga tapi pakainya Kagama Orchid. Besok lagi yoga pakainya lagi pakai kapuhor. Sekarang Kagama Touring. Sekarang saya pakai paku sore. Nah, kita sendiri malah belum punya. Jadi itu buat apa bisa narik teman-teman juga ya, tambah termotivasi kita berpose di tempat publik yang indah-indah jelas. Ya itu dari dulu rencana ya. Rencana itu nanti kita bikin kaos atau dua pilihan warna dan modelnya. Yang kaos warna putih nanti dia berlogo dan bertuliskan Nusantara Beryoga bersama Kagama seperti yang di belakang VOD sekarang itu. Nanti jadi model kaos itu permanen di situ. Nanti yang satu lagi warna hitam itu logo dan tulisannya Kagama Yoga gitu aja. Oke, siap ditunggu kabarnya ya Pak De ya. Mungkin masih ada lagi yang mau disampaikan? Monggo barangkali kalau ada yang mau berangkat berhari Minggu, mau jalan-jalan. Mungkin pada ya, udah mau siap jalan-jalan. Mas Dono, Mas Yudo ini yang dari Paduan Suara nanti boleh itu waktu kita relaksasi seperti tadi kita isi dengan tembang itu karena saya bisanya cuma nembang itu pun sebenarnya bolero ya. Nah, itu kalau nanti kalau teman dari Adi Suara yang ngisi dengan suara mau nyanyi apa saja boleh itu
Iya. Direncanakan dari Adiswara minggu depan ya. Oh ya, ini Nah, Dr. Dono, monggo nanti silahkan. Mas Yuda, gitu. Relaksasinya kita mendengarkan Dr. Dono menyanyi. Mbak Nining juga ya dari Adiswara ya Pak? Mbak Nining juga? Iya. Iya. Enggak, saya tahunya dari Adiswara juga waktu ikut kemarin Sumpah Pemuda, tapi saya ikut Kagama Beksan ya di Bogor. Tapi saya terus terang baru tahu ada Kagama Yoga. Kalau tahu dari dulu sih saya ikut ya, soalnya saya memang udah ikut yoga tuh udah bertahun-tahun. Cuman nggak pinter-pinter nih, beliau udah gimana ya? Nggak penting pinter loh, saya juga nggak pinter kok. Tapi saya udah lihat tadi Mbak Nining bagus posturnya. Banyak yang sabar aja, karena kita masih basic aja. Cuman memang ini karena nggak rutin tiap hari. Jadi tadi mungkin agak termotivasi sama kata-kata beliau deh ya. Kalau kita lakukan tiap hari, walaupun nggak full 1 jam gitu, tapi asal keluar keringat gitu. Dan memang saya tiap kali, baru 2 kali ini ya ikut yoga Kagama, itu luar biasa ya. Jadi tapi yang susah banget itu waktu yang sama Mbak Ningrum ya. Wah, itu saya nggak bisa itu. Iya, itu maksudnya gitu. Tapi yang hari ini sama yang 3 kali saya ikut ya, yang kemarin sebelumnya itu enak banget. Iya. Jadi sekarang ini ada yang ditunggu-tunggu sih tiap minggu insya Allah ya. Minggu pagi ikut yoga bareng. Jangan minggu pagi aja Mbak, nanti Selasa sore, Rabu pagi atau video itu. Setuju. Ya beli. Nanti saya ini download yang di FB-nya Mbak Inun ya. Iya, itu silahkan di-download, ada 5 video itu. Ini kalau Mbak Nining kan sudah ini ya, udah lanjut lah gampangannya, bukan pemula lagi, mungkin bisa 1 sampai 5. Yang mungkin buat yang pemula 1, 2, 5 ya beli ya, seperti itu. Ya. Jadi Mbak, itu seperti itu. Monggo nanti silahkan dipraktekkan rutin, tapi bukan rutinnya seminggu sekali. Minimal seminggu 3 kali ya beli ya. Minggu sekali itu yang bareng-bareng. Nah, sekali ini yang bareng-bareng. Kalau monggo Mbak, kalau nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi, terima kasih beliau D yang hari ini sudah memberikan kita semangat lagi untuk sehat, untuk menjaga kesadaran kita. Semoga kita makin bisa rutin dan meningkatkan kesadaran pada diri kita untuk menjaga diri kita semakin sehat, semakin manfaat buat diri kita dan sesama. Itu terima kasih kehadiran rekan-rekan semua. Jangan lupa join lagi di minggu depan, tetap jam 8. Kalau linknya akan kita selalu share di FB, di WhatsApp dan di Telegram. Jadi yang belum join, monggo silahkan join. Nanti kita usahakan ya Pak D, kita bikin waktu yang kedua, karena memang sih kurang familiar sih Telegram itu buat beberapa langsung teman aja kita. nanti Mbak Ainun yang bikin gitu. Oke deh, nanti kita siapkan. Terima kasih semua. Selamat istirahat, selamat jalan-jalan, selamat makan. Itu terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Oka, Mbak Ainun, Mas Tata.